Halo sahabat Nose, kembali lagi dengan saya Irena, psikolog klinis dari Nose Consulting Indonesia. Hari ini kita akan bahas topik baru, yaitu kita akan bahas fenomena brain rot. Pengen konten yang relate, Scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Nah, mungkin istilah ini lagi sering kedengeran nih di TikTok atau mungkin di sosial media. Kita akan bahas nih hari ini sebetulnya brain rot itu apa sih? Nah, ketika kita membahas definisi dari brain rot, sebetulnya brain rot itu bukan sebuah diagnosa atau bahkan mungkin kalau di dunia psikologi, kitab psikolog lah itu nggak ada istilah brain rot itu gitu. Tapi umumnya brain rot itu digunakan untuk menjelaskan sebuah kondisi penurunan fungsi kognitif dari seseorang karena terlalu sering mengkonsumsi konten-konten dengan kualitas yang rendah gitu. Jadi contohnya mungkin shorts di YouTube atau di TikTok. Karena terpapar konten-konten seperti itu, terjadilah penurunan kognitif ini. Lalu sekarang kita bahas nih, sebetulnya apa sih penyebab dari brain rot? Yang pertama, tadi ya sudah diinfokan, pertama, karena memang terlalu sering mengkonsumsi konten-konten yang kualitasnya mungkin rendah, dan juga biasanya tuh kontennya tuh cepet, nggak lama, tapi itu dikonsumsi dengan cukup sering gitu. Jadi itu membuat seseorang jadi brain rot tadi. Lalu yang kedua, karena konten-konten yang cepat itu sebetulnya sangat menyenangkan bagi otak kita. Otak kita itu dipenuhi dopamin. Jadi karena dopamin ini jadi nagih gitu. Jadi mau nggak mau kita terus-menerus nih mencari konten-konten yang serupa gitu. Jadi ya mirip dengan adiksi lah gitu. Nah, lalu yang ketiga, karena tadi udah terlanjur nagih, jadinya otak kita punya terlalu banyak stimulasi gitu. Jadi otak kita itu terstimulus yang cukup over, jadinya menyebabkan brain rot. Saya akan menjelaskan juga nih, ketika mungkin kita sudah terjebak dengan situasi itu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghentikan siklusnya gitu. Jadi yang pertama, sebenarnya nggak ada salahnya nonton konten yang mungkin receh gitu ya, tapi perlu tahu batasan gitu. Jadi mungkin sekarang kan di HP kita itu sudah cukup canggih ya, jadi bisa tuh kita pasang timer untuk mengingatkan kita agar kita nggak terlalu lama mengkonsumsi konten-konten yang membuat kita ya tadi jadi brain rot tadi. Lalu mungkin saran yang kedua, kita juga bisa track dulu nih, pemicunya apa sih yang membuat kita biasanya tuh terjebak dengan konten-konten seperti itu. Apakah mungkin karena bosen, atau mungkin karena lagi bingung, mati gaya, mau ngapain. Nah mungkin kalau kita sudah tahu pemicunya, kita bisa tanya ke diri kita, mungkin ada nggak sih hal lain yang bisa kita lakukan di luar scrolling yang mungkin bisa menggantikan aktivitas itu gitu. Jadi kita buat listnya. Jadi contoh misalkan, oke, kalau misalkan saya nggak scrolling, saya mau jalan kaki 5 menit gitu. Atau mungkin mau journaling 5 menit gitu. Nah mungkin setelah dilakukan kegiatannya, boleh lagi nih direfleksikan. Setelah melakukan kegiatan itu, apa sih yang kalian rasakan gitu? Apakah kalian merasa lebih better, lebih senang? Nah mungkin kan kalau misalnya kalian sudah tahu, kalian ternyata ada alternatif lain untuk mengurangi scrolling tadi, nah itu kan akan membuat kalian termotivasi untuk melakukan hal itu. Oke, nah itu mungkin sarannya bisa dicoba. Dan mungkin ini pesan terakhir, kalau bicara tentang brain rot, tadi kan kita bahas penurunan fungsi kognitif otak gitu. Jadi perlu diingat, otak kita itu kayak otot gitu. Jadi kalau misalkan nggak dipakai dengan baik, tidak optimal, ya berkembangnya juga nggak optimal gitu. Jadi kalau misalkan mau terhindar dari brain rot, ya pakailah, gunakan dan kasih otak kita konten-konten yang berkualitas dan juga habit-habit yang oke agar otak kita bisa bekerja secara optimal. Oke, mungkin itu dulu pembahasan tentang brain rot hari ini. Semoga bisa membantu. Nanti kita ketemu lagi ya di video-video selanjutnya.